Yang sistem pengukuran usia itu menghitung mundur dari benda makhluk hidup menjadi karbon. Nah, dari sebelum menjadi karbon itu kan bisa dihitung mundur ya. Dihitung mundur itu kalau yang waktunya dekat itu namanya pakai karbon C12, carbon dating. Jadi dia bisa mengukur waktu 50 tahun sampai 75 tahun lah range-nya karbon. Jadi makhluk hidup yang misalkan di sekitar candi ya, kemudian candi itu ketutup oleh volcano gunung gitu, kemudian ada proses makhluk itu mati menjadi karbon. Nah, dihitunglah dari karbon itu ke awalnya, itu mundur namanya. Itu yang waktu singkat itu namanya karbon dating pakai karbon 12 C12. Ada lagi yang lebih panjang lagi, uranium yang di ujungnya menjadi timbal PB. Nah, dari PB itu dihitung mundur, dihitung ke belakang ya, menjadi uranium. Jadi uranium kalau beberapa tahun kemudian itu menjadi timbal PB. Nah, itu tapi itu jangka waktunya jutaan tahun. Jadi uranium menjadi timbal itulah untuk teknik menghitung bumi biasanya. Kalau bentuk candinya kayak reliefnya itu berarti Pak, dicocokkan dengan candi-candi yang lain biasanya. Ya, itu teknik namanya komparasi. Jadi kalau misalkan satu candi ditemukan kan candi yang lainnya kan identik sama ya, terutama ajarannya, kemudian bentuk reliefnya itu kan di era yang sama saat candi itu dibangun, kemudian candi sekitarnya dibangun kan hampir mirip-mirip gitu. Kalau dulu biasanya itu pakai apa Pak? Itu bahan-bahan bangunannya kan bisa kokoh ini. Iya, pakai batu khusus lah, batu. Enggak perekat nih Pak? Perekatnya macam-macam, dia ada dari getah dicampur dengan telur atau apa, saya nggak tahu itu istilahnya itu. Pokoknya ada zat-zat khusus untuk merekatkan batu itu. Dan candi waktu terdahulu itu Jack, itu tidak hanya batu tapi di patungnya di dalamnya itu, kemudian yang luarnya itu berlapiskan logam itu, perak, emas. Kan negara leluhur kita dulu maju kaya emas. Kayak piramida di itu kan nggak bisa itu Pak, tetap kokoh sampai sekarang. Iya. Nah, salah kaprahnya guys, sejarawan sekarang itu bilang itu ya candi-candi itu dibangun pakai kitab-kitab India, kemudian ajarannya itu ajaran dari India sana. Padahal saya selidiki itu kalau dalam ilmu sejarah itu kan untuk mengidentifikasikan sejarah itu benar, jadi ada 3 kata kunci itu: kapan, siapa, dan di mana gitu. Itu sejarah valid. Kan sekarang ini terpublikasi candi-candi kita itu dari India. Pertanyaannya, misionarisnya itu siapa, namanya, kapan, dan di mana? Itu nggak pernah ada ditemukan. Yang membangun candi Borobudur dan Prambanan kan masih kontroversi Pak. Iya. Belum valid. Iya. Nah, itulah makanya diperlukan riset rekonstruksi ulang pencatatan sejarah tentang Nusantara aja. Saya temukan leluhur kita namanya itu ada di India sana, di Nalanda, namanya Sariputra. Ada nama-nama yang lain yang tidak terkenal, tapi untuk yang mudah itu Sariputra di Nalanda sana. Itu bukti bahwa leluhur kita lah yang ke sana. Tapi orang India yang di sini nggak pernah ada. Kalaupun ada pasti ada etnis orang India kan Pak, keturunan India. Iya. Tapi kan nggak pernah ada.
Apa yang menarik buat sejauh ini apa? Tentang candi, kemudian tentang segalanya lah tentang candi deh. Terutama yang kalau bagi saya yang nggak masuk akalnya itu banyak yang terpublikasi ya, yang diajarin dari SD, SMP, SMA seperti itu. Menurut saya seru sih Pak belajar sejarahnya, sejarah candi. Ya menggali kesejarahan itu kan saya berbuat itu untuk menginspirasi anak cucu kita loh. Jadi parahnya kalau seandainya anak atau cucunya Sujai pergi ke Borobudur ya, kemudian bawa cucunya, kemudian guide itu menjelaskan ini dari India, orang India yang bikin, ajarannya itu dari India, ini biografi Siddhartha Gautama. Itu saya temukan enggak loh ya, bukan, reliefnya itu tidak menggambarkan biografi Siddhartha Gautama, dan ajarannya itu bukan Buddha, Dharma. Saya dapetin nama itu. Menurut sampean untuk orang-orang terdahulu, nenek moyang kita membangun candi kayak gitu gunanya apa dulu? Saya dapetin ya deh, leluhur kita bangun candi itu Kan nggak ada tempat-tempat tidur kan Pak? Nggak Cuma stapa gitu kan? iya. Sebenarnya itu dominan saya dapatkan ya, saya teliti candi-candi itu untuk sekolah sebenarnya. Kayak macam pesantren kalau dari dalam Islam itu. Jadi sekolah sebelum adanya agama masuk ke Nusantara ya, kan agama itu kan baru. Leluhur kita sudah mempunyai ajaran. Ajaran itu Dharma sebenarnya. Nah, Dharma itu metodologi kalau bisa disebut agama, tapi sebenarnya itu ajaran. Ajaran itu pemahamannya lebih daripada pemahaman agama loh ya sebenarnya. Dan sudah monoteis. Jadi leluhur kita terdahulu itu sebut candi-candi itu sebenarnya tempat sekolah ya, namanya Sangharama, Viharia sebenarnya. Jadi kata-kata vihara yang dipakai ajaran Buddha itu sebenarnya aslinya itu dari kita, Viharia, Sangharama Viharia. Kalau Borobudur itu Sangharama Mahatupa Tupa yang besar. Itu untuk sekolah, metodologi pendidikan manusia untuk menjadi manusia yang bagus, manusia yang tinggi, gitu, manusia yang super. Dan tekniknya itu kalau sekarang kan sudah masuk agama, terutama Islam kan itu sholat gitu ya. Kalau terdahulu tuh kontemplasi namanya, sama di Suwung itu tampil di Borobudur, orang duduk sila itu topo itu tapa brata, itu teknik kontemplasi. Dan kalau di orang yang sampai tingkat tinggi itu kalau di Islam itu namanya ma'rifat gitu. Orang terdahulu seperti itu. Dan lebih daripada kalau yang tingkat tinggi ya, lebih pada disebutnya sakti gitu. Dia bisa melampaui ruang dan waktu, bisa kemana-mana. Jadi intinya candi itu selain tempat mendidik diri, belajar para muridnya, yang gurunya itu namanya Brahmana gitu, Rsi, Kiai gitu. Dan pakaiannya itu macam ihram jadi, ada putih, ada kayak dipakai orang-orang Buddha itu, ada kuning, ada yang merah hati seperti itu tingkatan-tingkatan. Dan yang lebih tinggi lagi itu kalau orang masih sekolah seperti itu pakaiannya, kayak macam ihram itu, putih, kuning, merah hati. Dan yang lebih tinggi itu dia berpakaian seperti masyarakat biasa, tapi cirinya rambutnya panjang digulung. Panjang itu karena besi itu atau gunting itu tidak bisa potong karena saktinya. Dan tempat pembelajaran itu yang besar ya, itu di Borobudur. Semua candi-candi di Nusantara itu sebenarnya tempat pendidikan. Di Sumatera, di Jawa, di Bali. Dan ajaran asli Nusantara yang saya bilang Dharma itu sampai sekarang masih sempurna, tersimpan sempurna di Bali ya. Cuma bahasanya beda ya Pak? Bahasa apa? Bahasa sehari-hari. Iya. Bahasa di setiap daerah Nusantara itu beda-beda, tapi bahasa pemersatu kalau sekarang kan bahasanya Indonesia. Kalau dulu nggak hanya bahasa Nusantara,
Tapi bahasa internasional kan leluhur kita maju tuh sampai 3/4 muka bumi tuh. Itu pakainya bahasa Sanskerta. Dan Sanskerta itu bukan bahasa ideal loh. Yang anak caraka gitu ya Pak. Itu termasuk bahasa setempat, anak caraka itu di Jawa. Oh, iya. Tapi bahasa saat itu yang internasional yang pakai seluruh orang pedagang apa segala macam, bahasa kerajaan itu Sanskerta pakainya. Dan sekali lagi Sanskerta itu bukan bahasa India. Kalau terpublikasi Panini itu orang Pakistan itu bukan dia menciptakan bahasa Sanskerta, bukan, dia hanya mengelompokkan, dia ahli tata bahasa dan yang dia fokuskan itu bahasa Sanskerta orang Pakistan sana. Gitu ya. Makanya moto-moto TNI, Polri itu kan pakainya bahasa Sanskerta. Kalau angkatan laut itu apa? Bumi Yamka, kalau angkatan darat itu apa? Itu bahasa Sanskerta. Candi-candi kan bukan cuma di Indonesia Pak, di Thailand, Vietnam, sama Filipina kan ada juga. Betul. Candi-candi itu tidak hanya ada di Nusantara dan sumbernya itu Nusantara jadi. Ya. Termasuk di Thailand, di India, itu sebenarnya tempat sekolah di Nalanda sampai ke India sana. Jadi leluhur kita tuh ekspansi menyebarkan ajaran Dharma itu sampai ke melewati Thailand segala macam, dan candi-candi di sana itu sebenarnya tempat sekolah, salah satunya Nalanda. Tapi sekarang terpublikasi Nalanda itu tempat belajar Buddha, padahal bukan. Gitu. Itu ajaran leluhur kita yang dipelajari di sana. Dan kitab-kitabnya itu di Nusantara itu yang dipelajari di sana itu ada kitab banyaklah di Nusantara itu kitab-kitabnya itu. Yang terkenal itu Samgya itu ada di Prasasti Kalasan. Kayak asal kata Madura itu kan, Madura itu ada di zamannya Mahabharata dan di Nusantara. Madura, Sasak, berupa kerajaan-kerajaan kecil. Dulu kerajaan-kerajaan seru kayaknya. Palingan dulu waktu-waktu dulu itu berperang antara kerajaan mungkin. Iya, ya wajar, tapi dulu kan ada peperangan, tapi ya tidak perangan massal gitu ya, konflik kecil ada, tapi mereka satu pemahaman aja, satu ajaran sebenarnya, ya Dharma itu. Jadi sudah monoteis, di penyebutan Tuhan di setiap daerah Nusantara itu ada. Yang kalau yang kata-kata Tuhan itu yang terkenalnya itu di seluruh Nusantara tuh yang, makanya orang kalau mau pergi berdoa apa tuh disebutnya sembahyang, menyembah yang. Bali, di Nusantara, di Sumatera disebutnya sembahyang, menyembah yang, menyembah Tuhan, Tuhannya yang Widi Tunggal, Tuhan yang satu, yang Widiwasa, Cintia. Dan kalau di India sana Hindunya itu politeis, banyak Tuhan, tapi kalau di Nusantara Hindunya itu monoteis. Kalau di Jawa yang banyak candinya di Mojokerto dan di Malang banyak juga sih. Iya. Soalnya pusatnya dulu di Mojokerto kayaknya ya Pak. Ada kemungkinan sana. Majapahit itu kan di sana. Dan luar biasa sih kerajaan-kerajaan itu yang namanya moksa ya, itu tidak hanya rajanya, bisa satu kerajaan yang beserta istana-istananya.
menghilang, menghilang bukan berarti hilang gitu ya, jadi dia tidak terbaca oleh mata indera kita karena saking luar biasanya dia bisa melewati keterbatasan ruang dan waktu. Kalau raja-raja moksa kan individu, ini bisa sampai ke kerajaan-kerajaannya, misalkan kayak Pajajaran itu kan bukti kerajaannya kan nggak kelihatan ya sekarang ya, dulu ada tapi dia bisa menghilang dari pandangan kita dan dia masih eksis mereka beliau-beliau itu. Berarti kerajaan dulu besar juga ya. Kita bangsa besar ya, Arya itu kita sebenarnya. Hitler itu pakai Arya kan untuk ekspansi itu. Ada suatu bangsa yang besar yang dia pakai kebesaran bangsa itu untuk mengklaim dirinya dan dia adalah bangsa besar. Disebutnya dia bangsa Arya gitu. Tapi masyarakat sekarang sudah terdogma kalau disebutnya Arya itu seperti konsepnya si Hitler itu. Makanya kalau saya bilang orang Nusantara itu adalah Arya, mereka nggak percaya gitu ya, karena sudah terdogma.